Ex-Jampisus Febri Adriansyah meminta barang bukti yang disita di rumahnya di Sentul, Jawa Barat segera dikembalikan, termasuk foto keluarganya. Kuasa hukum Febri menilai penggeledahan cacat prosedur, sehingga barang bukti yang disita tidak sah secara hukum. Tidak terima uang setengah miliar rupiah dan 74 kg emas disita penyidik. Ex-Jampisus Febri Adriansyah mendesak semua barang bukti itu harus dikembalikan. Pengacaranya berdalih penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik di rumah Sentul cacat prosedur, sehingga semua barang bukti yang telah disita harus segera dikembalikan. Kami menemukan proses penggeledahan tersebut diduga dilakukan tanpa izin pengadilan yang sah. Sehingga kalau itu dilakukan tanpa dasar yang sah, maka konsekuensi lanjutannya tentu tidak sah. Terkait dengan penyitaan, perlu dibedakan dua hal. Satu, barang-barang yang merupakan barang milik pribadi Pak FA dan atau keluarganya, seperti dokumen-dokumen dan juga ada figura ya, foto keluarga yang itu barang milik pribadi yang tentu kami minta dikembalikan kepada pemilik. Sedangkan barang-barang lain yang disita, isu utamanya adalah prinsip teori pohon beracun dalam hukum. Jadi kalau awalnya itu sudah beracun atau tidak sah, maka barang-barang tersebut tidak boleh dan tidak bisa digunakan sebagai alat bukti lanjutan. Sebelumnya, tim penyidik Kortas Tipikor Polri menggeledah 13 tempat terkait kasus mega korupsi yang menjerat Febri. Di rumah Febri Adriansyah di Sentul, Bogor, Jawa Barat, penyidik menyita 74 kg emas dan uang 476 miliar rupiah. Kini mantan orang penting di Kejagung itu ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain melanggar asasi rakyat, sebenarnya belum jelas tindak pidana asal yang mana yang Ya pemirsa, inilah situasi terkini dari sidang pra-peradilan Febri Adriansyah yang masih berlangsung. Sidang pra-peradilan kali ini adalah sidang lanjutan. Tidak perlu ini kalau tertangkap tangan, karena sudah ada 2 alat bukti. Tapi kalau selain tertangkap tangan, itu kan rangkaian proses ini yang mulia. Jadi ada laporan. Pada sidang kali ini, pihak ex-Jampisus Febri Adriansyah menghadirkan 4 ahli, mulai dari ahli hukum pidana hingga ahli hukum pidana khusus untuk membuktikan permohonan pra-peradilan yang diajukannya. Intelijen, mestinya dari LI diubah dari LP. Artinya apa? Ketika ada laporan, ini kan ada lidi. Lidi itu kan memastikan apakah peristiwa yang dilaporkan atau diadukan itu masuk tindak pidana atau bukan. Kan sudah jelas dari situ. Dari lidi ke... Ya pemirsa, hingga saat ini sidang pra-peradilan Febri juga masih berlangsung. Menurut kuasa hukum Febri, yaitu Febri Diansyah, sejumlah prinsip disorot dalam sidang kali ini, yaitu terkait prinsip kepastian hukum dan juga prinsip kecermatan. Menurutnya, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut bisa berdampak pada sah atau tidaknya suatu tindakan administrasi. Kuasa hukum Febri juga mengatakan, menurut ahli, tindakan, dokumen, dan produk hukum yang diterbitkan oleh aparat penegak hukum harus tunduk pada prinsip hukum administrasi negara serta asas hukum pemerintahan yang baik. Pada pra-peradilan pertama yang diajukan oleh Febri, permohonan diajukan untuk menguji sah tidaknya sejumlah upaya paksa termasuk penyitaan yang dilakukan oleh Direskrim Suspolda Metro Jaya, Kortas Tipikor Polri, dan Direktorat Penyidik Jampisus Kejaksaan Agung sebagai termohon. Ini kan pasalnya disebutkan, tadi saudara ahli sudah komentari, diperbolehkan nggak kemudian pasalnya? Hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang lanjutan gugatan pra-peradilan yang diajukan ex-Jampisus Kejagung Febri Adriansyah. Ex-Jampisus Febri menghadirkan 4 ahli untuk membuktikan permohonan pra-peradilan.
para pihak pejabat. Mantan Jampitsus Febri menghadirkan 4 ahli, mulai dari ahli hukum tata negara dan administrasi negara, ahli hukum pidana, korupsi dan hukum acara, hingga ahli hukum pidana khusus. Menurut kuasa hukum Febri Diansyah, sejumlah prinsip yang disorot dalam sidang antara lain kepastian hukum dan prinsip kecermatan. Menurutnya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut dapat berdampak pada sah atau tidaknya suatu tindakan administrasi. Ia mengatakan menurut ahli, tindakan, dokumen, dan produk hukum yang diterbitkan aparat penegak hukum harus tunduk pada prinsip hukum administrasi negara serta asas umum pemerintahan yang baik. Pada pra-peradilan pertama yang diajukan Febri, permohonan diajukan untuk menguji sah tidaknya sejumlah upaya paksa termasuk penyitaan yang dilakukan di Reskrim Suspolda Metro Jaya, Kortas Tipikor Polri, dan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejagung. Febri meminta hakim menyatakan sejumlah tindakan hukum mulai dari penerbitan sprindik, penyitaan hingga pencekalan tidak sah. Ahli menegaskan dalam prinsip hukum administrasi negara, kalau satu surat perintah, apakah itu surat perintah penyidikan, surat perintah penggeledahan, itu dinyatakan tidak sah, maka seluruh tindakan dan akibat lainnya setelah surat itu menjadi tidak sah. Inilah poin utama dari permohonan kami ketika kami mendalilkan surat perintah penggeledahan yang kemudian berujung pada izin penggeledahan itu tidak sah, sehingga penggeledahannya tidak sah, maka efek lanjutannya penyitaan dan hasil-hasil penyitaannya menjadi tidak sah. Itu argumentasi yang kami sampaikan di permohonan dan tadi kami buktikan. Tadi kami juga menunjukkan nomor surat perintah penyitaannya ternyata lebih dahulu atau lebih awal dibanding surat perintah penyidikan. Jadi nomor surat perintah penyitaannya 2931, nomor surat perintah penyidikannya 2932. Padahal menurut KUHAP kan seharusnya penyidikan dulu, baru kemudian penyitaan atau tindakan-tindakan yang lain. Nah, tadi ahli menjelaskan itu bisa melanggar prinsip kecermatan. Ada satu prinsip dalam azas umum pemerintahan yang baik yang kalau dilanggar, maka produknya atau suratnya menjadi tidak sah. Bagaimana azas umum pemerintahan yang baik itu wajib dipatuhi oleh semua aparatur, termasuk aparatur di Polri dan di Kejaksaan atau semua aparatur negara, dan pelanggaran terhadap azas tersebut itu mengakibatkan perbuatannya menjadi tidak sah. Poin kami selain soal perkara ini, yang paling penting adalah kita sedang membangun sebuah tradisi dan penafsiran hukum agar ke depan penegakan hukum itu betul-betul dilakukan sesuai dengan azas umum pemerintahan yang baik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menargetkan energi panas bumi atau geothermal dapat menyumbang sekitar 15% terhadap bauran energi nasional pada 2050. Target tersebut dinilai cukup realistis mengingat Indonesia memiliki potensi sumber daya panas bumi yang sangat besar. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menargetkan energi panas bumi atau geothermal dapat menyumbang sekitar 15% terhadap bauran energi nasional pada tahun 2050. Target tersebut dinilai cukup realistis mengingat Indonesia memiliki potensi sumber daya panas bumi yang sangat besar. Bahlil menyebut potensi panas bumi di Indonesia mencapai 27 hingga 30 gigawatt. Besarnya potensi tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara dengan sumber daya geothermal terbesar di dunia. Adapun hingga saat ini kapasitas terpasang baru mencapai 2.776 megawatt atau setara 11,6% dari potensi panas bumi yang tersedia. Sehingga masih terdapat potensi panas bumi yang masih belum tergali sekitar 88,4%. Geothermal dalam pandangan saya tidak hanya pada konteks bagaimana kita meningkatkan kemampuan listrik kita di sektor geothermal, tapi juga bagaimana kita mampu melakukan konversi untuk melahirkan ekonomi yang lain gitu loh, supaya menciptakan lapangan pekerjaan. Ya, kita pingin untuk bauran energi Bu Enia, targetkan aja lah sampai dengan 2050 itu minimal itu 15% dari total energi nasional kita. Karena potensi kita masih cukup bagus, hampir 30 gigawatt, 27 sampai 30 gigawatt. Itu cukup besar.
tapi sudah barang tentu dengan teknologi dan keuangan yang mumpuni. Adapun Bahlil menambahkan pengembangan geotermal tidak boleh hanya dilihat dari sisi penegakan kapasitas pembangkit listrik. Oleh karena itu, pemanfaatan panas bumi juga harus mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian, termasuk membuka lapangan kerja dan mendorong industri di sekitar wilayah pengembangan.